Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafika Ramadhani. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4. Video ini berisikan mengenai apa sih perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Yuk disimak. Seperti yang kita tahu, metode penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Keduanya tentu saja memiliki perbedaan. Kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan antara keduanya. Saya akan memulai dari perbedaan dasar keduanya. Apa sih perbedaan mendasar antara keduanya? Perbedaan mendasar metode kualitatif yaitu ada makna, penalaran, definisi, dan proses. Apa sih maksudnya? Jadi, metode kualitatif itu merupakan metode yang dimana peneliti lebih menekankan kepada makna, penalaran, dan definisi-definisi tertentu terhadap sebuah fenomena. Metode kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan hasil akhirnya. Kemudian yang kedua ada interaksi. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang berhubungan dengan adanya interaksi yang berdasarkan budaya dengan tujuan mencari makna. Nah, selanjutnya, apa yang membedakan dengan metode penelitian kuantitatif? Yang pertama, ada variabel. Metode kuantitatif merupakan metode yang di mana peneliti lebih mementingkan adanya variabel-variabel tertentu sebagai objek penelitiannya. Kemudian, yang kedua adalah hipotesa dan teruji akurat. Metode kuantitatif memerlukan adanya suatu hipotesa serta pengujian yang terbukti akurat dan hasilnya harus bisa digeneralisir dan harus sama. Perbedaan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan sebuah definisi atau pengertian, kemudian mengembangkan konsep-konsep, dan mengembangkan sebuah teori. Teori ini disebut grounded theory research. Sedangkan tujuan penelitian kuantitatif adalah pengujian teori yang memang dibangun untuk menunjukkan adanya hubungan antara variabel, memberikan deskripsi statistik, kemudian menafsirkan dan menerapkan hasil penelitiannya. Desain penelitian. Desain penelitian kualitatif ini adalah bersifat umum, fleksibel, terbuka, dan dapat berkembang saat proses penelitian. Sedangkan kuantitatif bersifat spesifik, jelas, rinci, terstruktur, baku, formal, dan sudah dirancang sejak awal agar menjadi pegangan saat penelitian berlangsung. Datanya berbentuk seperti apa? Data metode kualitatif adalah berbentuk deskriptif dan dokumen, sedangkan data metode kuantitatif bersifat kuantitatif atau angka-angka. Kemudian ada instrumen penelitian. Metode kualitatif menggunakan peneliti itu sendiri sebagai instrumen atau yang biasa disebut human instrument. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan tes, angket, dan wawancara secara terstruktur. Kemudian ada hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam metode kualitatif, hubungan dibuat tidak berjarak dan kedudukan antara keduanya adalah sama. Hubungan keduanya berjangka panjang sampai ditemukannya sebuah hipotesis atau teori. Sedangkan dalam metode kuantitatif, hubungan keduanya dibuat berjarak atau bahkan tanpa kontak agar objektif. Selain itu, hubungan antara keduanya adalah hubungan berjangka pendek sampai hipotesis sudah dapat dibuktikan. Kedudukan peneliti dalam metode kuantitatif lebih tinggi daripada yang diteliti. Kemudian analisis data. Analisis data kualitatif berupa induktif atau berkelanjutan, sedangkan analisis data kuantitatif adalah deduktif atau berupa uji empiris. Sebelum membahas mengenai keunggulan dan kelemahan, ada perbedaan mengenai sampel keduanya. Sampel data kualitatif adalah kecil dan tidak representatif, sedangkan sampel data kuantitatif besar dan representatif. Selain itu,
Selain itu, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah dengan observasi dan terlibat langsung dengan narasumber. Selain itu, jenis interviewnya adalah interview tidak terstruktur. Sedangkan teknik pengumpulan data kuantitatif adalah observasi dan wawancara secara terstruktur. Selain itu, dapat juga menggunakan kuesioner. Kemudian, keunggulan dan kelemahan. Nah, jadi kesimpulan dari perbedaan kedua pendekatan tersebut adalah bahwasanya kedua pendekatan tersebut telah diakui secara ilmiah. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan, yaitu metode kualitatif lebih fleksibel tetapi menghabiskan banyak waktu di lapangan. Kemudian, peneliti positivisme menganggap bahwa reliabilitasnya dipertanyakan karena prosedurnya tidak baku dan tidak terstruktur. Kemudian juga tidak dapat digunakan dalam penelitian berskala besar. Selain itu juga ada kemungkinan terkontaminasi subjektivitas. Sedangkan metode kuantitatif, penelitiannya butuh kecermatan dan reliabel. Selain itu, memunculkan kesulitan dalam mengontrol variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap penelitiannya. Nah, selain perbedaan-perbedaan yang sudah tadi saya bahas, kedua pendekatan ini juga terdapat perbedaan dalam prosesnya. Proses kualitatif. Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan seperti orang yang akan bepergian piknik. Ia akan tahu tempat yang akan dituju, tetapi belum tentu tahu pasti apa yang ada di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar, melihat objek, dan aktivitas orang lain di sekelilingnya. Kemudian melakukan wawancara dan sebagainya. Ia akan tahu setelah melihat, mengamati, dan menganalisis situasi. Tahap pertama dari proses kualitatif yaitu adalah ketika memasuki objek, peneliti masih asing terhadap objeknya. Tetapi ketika peneliti memasuki sebuah objek, ia akan melihat segala sesuatu di dalamnya yang bersifat umum. Tahap ini disebut tahap orientasi atau deskripsi dengan grand tour question. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Kemudian yang kedua, proses penelitian kualitatif yang kedua adalah tahap reduksi atau fokus. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada proses reduksi ini, peneliti menyortir data dengan cara memilih data mana yang menarik, penting, baru, dan berguna. Berdasarkan pertimbangan, maka data-data tersebut dapat dikelompokkan menjadi berbagai kategori untuk ditetapkan sebagai fokus penelitian. Tahap ketiga adalah selection. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru. Nah, hasil akhir penelitian kualitatif itu bukan hanya sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif loh, tapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna. Bahkan, hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan dilakukan secara sirkuler atau berulang-ulang dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber. Setelah peneliti memasuki objek penelitian atau yang biasa disebut situasi sosial, maka tahapan keempat adalah yang pertama, peneliti membuat sebuah pertanyaan, kemudian menanyakan dengan melakukan wawancara. Yang ketiga, setelah narasumber memberikan jawaban, peneliti akan menganalisis hasil wawancara akan sesuai atau tidak. Apabila jawaban dari pertanyaan sudah dirasa betul, maka terbentuklah suatu kesimpulan. Pada tahap terakhir, peneliti memastikan apakah kesimpulan yang telah dibuat tadi kredibel atau tidak. Nah, untuk memastikannya, maka peneliti harus memasuki lapangan lagi, kemudian mengulangi pertanyaan dengan sumber yang berbeda dengan pertanyaan yang sama.
Apabila kesimpulan telah diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi, maka pengumpulan data dianggap sudah selesai. Proses kuantitatif. Seperti yang kita tahu, prinsip penelitian sendiri adalah untuk menjawab suatu permasalahan. Peneliti kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan suatu masalah. Masalah harus digali melalui studi pendahuluan, melalui fakta-fakta empiris. Oleh karena itu, peneliti harus menguasai teori dari berbagai referensi. Kemudian, supaya masalah dapat terjawab dan terselesaikan, masalah tersebut harus dirumuskan secara spesifik. Dalam hal ini, umumnya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nah, tahapan pertama dari proses kuantitatif. Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan. Apabila penemuan penelitian sebelumnya relevan, dapat pula digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara atau hipotesis terhadap rumusan masalah penelitiannya. Apabila jawaban hanya didasarkan pada teori dan didukung penelitian yang relevan, tetapi belum dibuktikan secara empiris atau faktual, maka jawaban tersebut disebut hipotesis. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti dapat memilih metode atau strategi atau pendekatan atau bisa juga desain penelitian yang sesuai dengan mempertimbangkan tersedianya dana, waktu, dan kemudahan lain. Dalam penelitian kuantitatif, metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, action research, dan policy research. Kemudian tahap 2, setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpulan data. Dapat berbentuk tes, angket, atau kuesioner sebagai pedoman wawancara atau observasi. Kemudian tahap 3, setelah memastikan instrumen telah teruji validitas dan reliabilitasnya, maka peneliti dapat melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan pada objek tertentu, baik dalam bentuk populasi maupun sampel. Kemudian tahap 4. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dengan teknik statistik tertentu. Analisis ini akan menjawab apakah hipotesis yang diajukan tadi ditolak atau diterima, atau apakah penemuan ini sesuai dengan hipotesis atau tidak. Langkah terakhir adalah kesimpulan, berisi mengenai jawaban terhadap suatu masalah. Berdasarkan proses penelitian kuantitatif adalah bersifat linier, yang menunjukkan bahwa langkah-langkahnya jelas mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, dan menganalisis data, kemudian membuat kesimpulan serta saran. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.